Iya Mbak Ellen ya tadi digambarkan oleh Pak Ilham ya betapa akibat dari COVID ini besar sekali ya pertumbuhan Bantaeng yang tadinya 10%-an ya tinggal 1%, dan ini berarti butuh istilahnya ya upaya-upaya katakanlah untuk kembali ya menggeliatkan investasi ya dan juga perekonomian di daerah. Nah, saya rasa terkait dengan resiko gelombang ketiga tentu saja adalah ya bagaimana kemudian protokol kesehatan dan juga vaksinasi terus digencarkan begitu ya di daerah-daerah, sehingga itu yang bisa memungkinkan dari aspek resiko kesehatan itu bisa ditekan ya, sehingga nanti harapannya ekonomi tetap bisa bergerak, tidak perlu ada apa istilahnya ya penutupan-penutupan pengetatan lagi ya, itu yang kita harapkan. Dan kalau itu terjadi, pengendalian terhadap resiko katakanlah gelombang-gelombang COVID ini bisa kita lakukan ya, terutama di daerah-daerah juga, itu dengan sendirinya ya saya rasa akan segera mendorong minat investasi begitu untuk bisa kembali kemudian menggeliatkan perekonomian di daerah begitu Mbak Ellen. Baik, Pak Eko, kalau menurut Anda di masa pandemi ini sebetulnya bagaimana? Memang seharusnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten ini terus membuka investasi. Apa saja yang memang harus diperhatikan, terutama mungkin kalau kita melihat aliran investasi asing yang sudah mulai mengalir deras begitu ya ke luar daerah Jawa. Nah, seperti apa sebaiknya kepala daerah, kepala kabupaten ini memanfaatkan momentum ini? Ya, ya tentu saja pertama daerah harus ini ya memiliki pemetaan terhadap ini ya preferensi dari investornya sendiri ya, baik yang di dalam negeri maupun asing ya. Saya rasa ini penting ya, baik sebelum pandemi ataupun juga setelah pandemi atau di tengah pandemi saat ini. Ketika kita tahu ya preferensi investornya di mana, terus kita apa ya istilahnya ya sinergikan dengan apa yang kita miliki di daerah ya, keunggulan. Tadi juga Pak Ilham menyebutkan salah satunya adalah keramahan begitu ya, dan juga beberapa aspek-aspek yang lain begitu. Nah, itu menurut saya sih memang salah satu aspek yang penting, bagaimana kemudian investasi itu bisa tetap mengalir walaupun dalam situasi pandemi begitu. Yang kedua juga terkait dengan proyeksi ke depan ya. Jadi ini kan ada pandemi yang luar biasa, itu mempengaruhi terhadap preferensi dari investor dan juga dari konsumennya juga begitu. Nah, sehingga yang tadi dijelaskan Pak Ilham ya, dengan kemudian mencoba untuk menggait katakanlah investor di energi terbarukan. Nah, ini kan salah satu memang yang sedang menjadi trend center ya di dalam era pemulihan ekonomi dan juga mungkin ke depan pasca Covid ya, di mana memang energi terbarukan ya salah satunya tadi dari bayu gitu ya, dari angin itu menjadi potensial begitu. Nah, sehingga saya rasa juga ini perlu diikuti ya oleh daerah-daerah lain, melihat kira-kira trend center ke depan dari para investor itu di mana begitu, sehingga nanti bisa mempertemukan dengan keunggulan daerahnya di mana gitu, sehingga nanti harapannya dengan investasi itu bisa mendorong perekonomian di daerah begitu Mbak Ellen. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.